Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tiffany Ingraini Putri Solihat dengan NPM 1810631050211. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang strategi inovasi pendidikan. Saya dari kelas 6A Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Berikut adalah hasil analisis saya. Bagaimana cara strategi pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif? Nah, jawabannya adalah agar penggunaan strategi pendidikan dapat berlangsung secara efektif perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Strategi pendidikan akan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi sebagai berikut. Yang pertama, apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat atau tidak ingin segera cepat berubah. Kedua, apabila sasaran perubahan atau klien belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Yang ketiga, apabila menurut perkiraan akan terjadi penolakan yang kuat oleh klien terhadap perubahan yang diharapkan. Keempat, apabila dikehendaki perubahan yang sifatnya mendasar dari pola tingkah laku yang sudah ada ke tingkah laku yang baru, apabila alasan atau latar belakang perlunya perubahan telah diketahui dan dimengerti atas sudut pandang klien sendiri serta diperlukan adanya kontrol dari klien. Kemudian ada strategi pendidikan untuk melaksanakan program perubahan akan efektif jika digunakan untuk menanamkan prinsip yang perlu dikuasai untuk digunakan sebagai dasar tindakan selanjutnya sesuai dengan tujuan perubahan sosial yang akan dicapai. Kemudian disertai dengan keterlibatan keberbagai pihak, misalnya dengan adanya sumbangan dana, donatur, serta berbagai penunjang yang lainnya. Yang ketiga, digunakan untuk menjaga agar klien tidak menolak perubahan atau kembali ke keadaan sebelumnya. Keempat, digunakan untuk menanamkan pengertian tentang hubungan antara gejala dengan masalah, menyadarkan adanya masalah dan memantapkan bahwa masalah yang dihadapi dan dapat dipecahkan dengan adanya perubahan. Apa saja sih hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam berhasilnya penggunaan strategi bujukan? Jawabannya yaitu yang pertama, strategi bujukan tepat digunakan bila klien atau sasaran perubahan yaitu tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial. Yang kedua, berada pada tahap evaluasi atau legitimasi dalam proses pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perubahan sosial. Yang ketiga, diajak untuk mengalokasikan sumber penunjang perubahan dari suatu kegiatan atau program kegiatan atau program yang lain. Kemudian ada strategi bujukan tepat digunakan jika yang pertama yaitu masalah dianggap kurang penting atau jika cara pemecahan masalahnya kurang efektif. Kemudian pelaksanaan program perubahan tidak memiliki alat kontrol secara langsung terhadap klien. Yang ketiga, sebenarnya perubahan sosial sangat bermanfaat tetapi menganggap mengandung suatu risiko yang dapat menimbulkan perpecahan. Yang keempat, perubahan tidak dapat dicobakan, sukar dimengerti, dan tidak dapat diamati kemanfaatnya secara langsung. Yang kelima, dimanfaatkan untuk melawan penolakan terhadap perubahan pada saat awal diperkenalkannya perubahan sosial yang diharapkan. Kemudian, apakah ada hubungan antara satu karakteristik dengan yang lainnya? Lebih menguntungkan, lebih sesuai dengan nilai atau norma, lebih mudah digunakan, lebih mudah dicoba, serta diamati suatu karakteristik, lebih mudah juga untuk digunakan dan diterimanya suatu inovasi. Itu adalah hubungannya. Apa faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial? Faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi. Berbagai macam strategi itu terletak pada suatu kontinuum dari tingkat yang paling lemah atau sedikit tekanan paksaan dari luar ke arah yang paling banyak atau kuat atau tekanan paksaan dari luar. Dapat digambarkan sebagai berikut. Ini adalah gambarnya. Tekanan dari luar paling lemah. Kemudian ada fasilitatif, itu bujukan ya, ada bujukan juga.
fasilitatif menuju paksaan dan pendidikan. Nah, rujukan itu pada pendidikan dan paksaan, kemudian ada tekanan dari luar paling kuat dan tekanan dari luar paling rendah. Itu menurut Zeltman tahun 1977. Karakteristik inovasi dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya penerimaan inovasi. Menurut Everett M. Rogers tahun 1993, 14-16 karakteristik inovasi diantaranya adalah keunggulan, relatif, dan compatible atau compatibility. Kemukakan pendapat Anda mengenai perbedaan kedua karakteristik tersebut. Nah, yang pertama compatible. Compatibility ialah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai values, pengalaman, lalu kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. Misalnya penyebarluasan penggunaan alat kontrasepsi di masyarakat yang keyakinan agamanya melarang penggunaan alat tersebut, maka tentu saja penyebaran inovasi akan terhambat. Kemudian ada keuntungan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau kemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonomisnya, atau mungkin dari faktor status sosial atau gengsi, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting makin menguntungkan bagi penerima dan makin cepat tersebarnya inovasi. Oke, sekian untuk pemaparan materi strategi inovasi ini. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup juga dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.